pagi adik-adik. Wah, apa kabarnya nih semua? Pagi hari ini Karelia semuanya bersukacita ya menunggu ibadah kita hari ini. Adik-adik, hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih bisa beribadah. Hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan satu pujian. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Karena kita bisa menikmati udara yang segar, matahari yang menyinari kita. Ayo kita bernyanyi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Wah, semakin hari kita makin tambah cinta kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ayo sebelum kita memulai ibadah kita selanjutnya, Kak Re mau ajak kita semua berdoa ya. Ayo mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini, buat udara yang segar, buat matahari yang masih bersinar. Terima kasih untuk segalanya. Tuhan pelihara kami, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga pagi hari ini kami masih memuji Tuhan, kami masih akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sepanjang minggu ini, minggu lalu, kita selalu membicarakan tentang kehebatan Tuhan dan kekuatannya. Kira-kira Kak Re mau tanya nih sekarang, selama ini adik-adik merasakan kehebatan dan kekuatan Tuhan itu seperti apa ya? Ayo coba sebutin satu persatu kehebatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ada yang mau nyebutin? Satu persatu, coba sebutin, coba pikirkan. Apa saja ya kehebatan Tuhan? Kak Re mau jawab ya, Kak Re bantu ya. Yang pertama, kita masih bisa bernafas. Coba tarik nafasnya. Wah, kita masih bisa bernapas. Karena kita bisa bernapas, kita masih bisa hidup, kita masih bisa memuji Tuhan. Yang kedua, apalagi? Kita masih bisa berbicara. Coba adik-adik, kalau kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata, kita tidak bisa berbicara, bisa nggak kita memuji Tuhan? Pasti kita kesulitan memuji Tuhan, karena kita nggak bisa bicara. Tapi Tuhan sangat baik, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk dapat berbicara. Yang ketiga, ayo coba 3 aja ya. Apalagi ya kehebatan Tuhan itu? Ya benar, kita masih bisa berada di rumah saat ini bersama papa mama. Kita masih punya papa mama, kita masih punya kakak, kita masih punya koko, kita masih punya keluarga yang sangat menyayangi kita. Nah adik-adik, Tuhan itu sungguh hebat ya. Sangat banyak kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, seperti cerita kita pada pagi hari ini juga, Kak Re masih mau menceritakan kehebatan Tuhan. Seperti apa ya kehebatan Tuhan pada cerita hari ini? Sebelum itu, mari yuk kita nyanyikan satu lagu yang mengatakan Allahku luar biasa, Yesusku luar biasa. Semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi Allahku luar biasa. Sambil bertepuk tangan ya. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allah
kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk tenang dengan tertib dan mau mendengarkan dengan baik firman yang akan disampaikan oleh guru kami. Tuhan, kami mau melihat kehebatan-Mu. Kami mau percaya akan kuasa dan kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini Kare mau cerita satu lagi tentang kehebatan Tuhan. Wah, sudah banyak ya kehebatan Tuhan yang kita dengar sepanjang minggu. Yang pertama, waktu itu Kare cerita tentang bagaimana Yesus menenangkan badai di laut. Lalu yang terakhir-terakhir ini bagaimana Yesus menyertai bangsa Israel pada waktu mereka ingin memasuki kota Yeriko. Sehingga tembok Yeriko pada hari yang ke-7 roboh dan mereka menang. Nah, saat ini Kare juga mau menceritakan lagi kehebatan Tuhan yang sangat luar biasa. Ceritanya seperti apa? Di dalam Alkitab, mari dibuka. Yang punya Alkitab, ayo mari kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 7 sampai Hakim-Hakim 8 ayat 3. Wah, Kak Rey, panjang ya. Hari ini kita bacaannya panjang ya. Oke, Kak Rey akan meringkasnya untuk adik-adik semua. Nah, karena Kak Rey akan mempersingkat, maka adik-adik harus dengar dengan baik supaya firman Tuhannya bisa kita ingat dan bisa kita lakukan juga. Nah, dari Hakim-Hakim 7 sampai Hakim-Hakim 8 ayatnya yang ketiga. Nah, apa firman Tuhan? Mari kita lihat. Adik-adik, saat ini bangsa Israel akan mengalahkan bangsa Midian. Nah, tahu nggak adik-adik? Bangsa Midian ini adalah bangsa yang sangat hebat. Kalau bangsa Midian ini sangat hebat, tentunya kalau supaya bangsa Israel menang, mereka juga harus hebat dong supaya mereka dapat menang mengalahkan bangsa Midian. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan kita sangat hebat. Tuhan kita sangat kuat. Sudah kita dengar dari minggu ke minggu kehebatan Tuhan. Tuhan yang hebat akan mampu mengalahkan bangsa Midian melalui bangsa Israel. Nah, adik-adik, pada waktu itu Gideon diangkat menjadi hakim oleh Tuhan Allah untuk bangsa Israel. Nah, kita bisa katakan bahwa Gideon menjadi hakim dan sekaligus yang akan memimpin bangsa Israel untuk menyerang bangsa Midian. Nah, pada saat itu mereka berkemah di suatu bukit yang bernama More. Suatu bukit yang bernama More. Nah, adik-adik, di bukit itu mereka sangat berdekatan dengan perkemahan bangsa Midian. Nah, kalau dekat berarti mereka bisa melihat jelas dong ya apa yang dilakukan oleh bangsa Midian. Nah, setelah mereka berkemah di dekat lembah, Tuhan Allah berfirman kepada Gideon, nih mau siap-siap perang nih, mau siap-siap melawan bangsa Midian. Tuhan akan memberikan kepada bangsa Israel kemenangan, tapi dengan satu syarat. Wah, ada syarat lagi. Kalau minggu lalu syaratnya bangsa Israel harus taat sehingga tembok Yeriko bisa roboh. Nah, saat ini mereka juga harus taat lagi. Mereka harus mendengarkan perintah Tuhan. Ketika itu Tuhan Allah melihat bahwa rakyat yang dibawa oleh Gideon sangat banyak, terlalu banyak. Kira-kira lebih dari 1.000. Nah, Tuhan Allah berfirman kepada Gideon, Gideon, aku melihat bahwa
rakyat yang ada bersama-sama dengan kamu itu sangat banyak. Sebaiknya kamu kurangi. Gideon berpikir, Tuhan, kalau dikurangi, bagaimana kami bisa menang melawan bangsa Midian yang sangat banyak, yang sangat hebat? Sudah, saat ini Gideon harus mendengarkan perintah Tuhan dan harus mengurangi rakyat yang dia bawa. Setelah mengalami ujian, seleksi, ternyata dari banyaknya rakyat yang dibawa oleh Gideon, hanya tersisa 300 orang. Wah, adik-adik, 300 orang loh. Dari 1.000 lebih, hanya tersisa 300 orang. Sedikit nggak? Sedikit. Dibandingkan bangsa Midian yang sangat besar, yang sangat banyak, dan yang sangat hebat. Kira-kira bisa nggak ya? Kita dengar lagi ya ceritanya. Nah, setelah 300 orang terpilih, Gideon membagi 300 orang ini menjadi 3 bagian atau yang biasa disebut 3 kelompok. Kalau 3 bagian, 3 kelompok dibagi 300 orang berarti satu kelompok 100 orang. Nah, Gideon membaginya 3 kelompok 100 orang, 100 orang, dan 100 orang. Nah, masing-masing mereka membawa sangkakala. Sangkakala yang biasa ditiup. Nah, mereka membawa sangkakala dan mereka membawa suluh. Suluh itu adalah bambu yang ada apinya juga. Nah, karena mereka berperang pada saat itu di waktu yang masih belum terang. Nah, adik-adik, setelah mereka dipersiapkan Gideon, mereka membawa sangkakala, mereka juga membawa buyung, tempat yang kosong, mereka juga membawa suluh yang sudah ada apinya. Nah, saat itu mereka mengelilingi tempat di mana bangsa Midian berkumpul atau berada. Nah, mereka mengelilingi semuanya. Nah, pada saat itu Gideon memerintahkan kepada mereka, pecahkanlah buyung yang ada. Dipecahkan dan mereka meniup sangkakala. Dan pada saat itu bangsa Midian sangat ketakutan adik-adik. Karena mereka diserbu tiba-tiba. Mereka tidak memiliki persiapan. Mereka sangat ketakutan. Dan akhirnya adik-adik mereka lari ketakutan. Mereka pergi dari tempat itu. Dan sungguh hebat. Tuhan menyertai bangsa Israel dan mereka berhasil mendapatkan tempat itu. Mereka berhasil mengalahkan seluruh rakyat Midian dan berhasil mengalahkan raja-raja Midian. Adik-adik, walaupun jumlah bangsa Israel hanya 300 orang saat menyerang bangsa Midian, tapi ketika Tuhan Allah menyertai mereka, maka kemenangan ada bersama mereka. Setiap anak yang taat mendengarkan perintah Tuhan akan diberikan keberhasilan dan kemenangan oleh Tuhan. Gideon taat, bangsa Israel taat, sehingga mereka bisa mengalahkan bangsa Midian. Adik-adik, saat ini kita sudah melihat kehebatan Tuhan. Kita sudah melihat kekuasaan Tuhan. Nah, kalau adik-adik takut, kalau adik-adik merasakan kekhawatiran, kita harus datang kepada siapa? Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Datangnya bagaimana, Lause? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Senang gak punya Tuhan yang hebat? Senang. Bangga gak punya Tuhan yang hebat? Bangga dong, kita punya Tuhan yang hebat. Kita adalah anak-anak Tuhan yang hebat juga. Nah, adik-adik, seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini juga masih terdapat dalam Mazmur 150 ayatnya yang kedua. Pujilah Dia karena segala kehebatannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya. Sekali lagi ya, Mazmur 150 ayat yang kedua. Pujilah Dia karena segala kehebatannya. Pujilah Dia
sesuai dengan kebesarannya. Adik-adik, jangan lupa dihafal ya ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Kak Ray berharap sekali adik-adik semua bisa melakukan firman Tuhan dan bisa selalu berdoa kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Nah, adik-adik, mari kita nyanyikan satu lagu ini. Tuhan kita selalu menyertai kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan apapun yang sedang kita lakukan. Baik kita duduk, baik kita sedang berdiri, Tuhan selalu berada bersama kita. Oleh karena itu kita mempunyai sukacita. Duduk senang, berjalan senang. Semuanya bangkit berdiri ya. Ikuti Kak Ray. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Wah, kita sangat bahagia ya, punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu menyertai kita. Adik-adik, sebelum Kak Ray menutup, mari kita berdoa. Kita mau menyerahkan hidup kita mau mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang sangat hebat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah melihat kehebatan Tuhan dan kebesaran Tuhan atas bangsa Israel. Kami juga percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kami, anak-anak yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk terus bersandar kepada Tuhan. Saat kami takut, kami berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, jangan lupa kita punya bejana untuk Tuhan. Mari kita isi dengan penuh sukacita. Dan nanti suatu saat kita akan bawa kembali ketika kita bisa sekolah minggu bersama-sama. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kebersihan. Dan ingat loh, ayat hafalannya dihafal. Dan ingat juga terus berdoa dan mengandalkan Tuhan kita yang hebat. Sampai jumpa di minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.